Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, acara akan segera dimulai. Namun sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh pembaca doa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya karena kuasa-Mu kami dapat berkumpul di sini di hari yang berbahagia ini untuk bersyukur atas nikmat-Mu yang tak terkira, yang tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah ridho-Mu atas waktu yang akan kami lalui bersama, atas kasih dan cinta yang akan kami nikmati manisnya, atas segala rezeki-Mu yang akan kami nikmati berkahnya. Dan jadikanlah kami semua di sini hamba-Mu yang tak pernah lupa untuk bersyukur atas setiap nikmat-Mu yang tiada terkira. Ya Allah, berkahilah acara yang akan kami lalui ini, yaitu Festival Workshop Nasional, dalam bingkai syukur padamu semata. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembaca doa yang telah memimpin pada pagi hari ini. Langsung saja di sini saya akan membacakan CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Moderator kita pada pagi hari ini yaitu ada Muhammad Naufal Rofi dengan tempat tanggal lahir di Depok 7 Mei tahun 2000. Alamat asal di Jalan Jatjar RT 3 RW 3 Kelurahan Jati Jajar Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Untuk riwayat pendidikannya, beliau bersekolah di SDN Sukamaju 3 Depok tahun 2006 sampai 2013, MS Persista Rogong Garut tahun 2013 sampai tahun 2015, MA Persista Rogong Garut tahun 2015 tahun 2018, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan S1 Ilmu Pemerintahan tahun 2018 sampai sekarang. Untuk pendidikannya, mohon izin untuk prestasi dan delegasinya, beliau juara 1 harapan lomba Long March Merah Putih Nasional Madiun Jawa Timur tahun 2019, International Run Solo Open UNS tahun 2019, delegasi tim relawan tanggap bencana kampus Muhammadiyah tahun 2019, delegasi panitia rawat bumi lindung hutan Yogyakarta tahun 2019, divisi operasional satuan pendidikan militer resimen mahasiswa Yogyakarta di Cabarindam 4 di Ponorogo tahun 2019. Beliau 76 tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Baik, mungkin segitu saja untuk CV di moderator. Langsung saja kepada moderator untuk memandu acara. Baik, mohon izin, terima kasih kepada staf operasional yang telah mempersilahkan kepada saya untuk memberikan kesempatan juga pada saya untuk memimpin atau memandu jalannya acara ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Festival Workshop Nasional pada hari ini. Baik, insya Allah selama beberapa waktu ke depan saya akan
memimpin jalannya kegiatan seminar yang kita sudah mendatangkan, dan Satgas sudah mendatangkan seorang pemateri yang insya Allah luar biasa di sini. Mungkin mohon izin saya sedikit membacakan CV-nya. Beliau adalah Komandan Arif Munandar Harahap, yang merupakan komandan dari Satuan Batalion 102 Mahabakti UNP. Ini bisa kita lihat di sini CV-nya. Mungkin langsung ke riwayat pendidikan. Beliau berkuliah mungkin sekarang di Universitas Negeri Padang mulai sejak tahun 2017 sampai sekarang. Berikut merupakan pendidikan manualnya, pendidikan yang beliau tempuh selama menjadi seorang resimen mahasiswa. Ada Dikbasis di Makoyon 102 MB UNP periode 2017, lalu ada Diksarmil, Pendidikan Dasar Militer, di Secata B, Padang Panjang, Sumatera Barat, pada tahun 2012, dan dengan lanjutan yaitu Sus Pelatnas di Pusdik Arhanud, Batu Malang, pada tahun 2019. Baik, oke, langsung saja kita masuk kepada materi. Mungkin saya sedikit membahas atau sedikit memantik bagaimana nanti materi yang akan dibacakan atau dipaparkan oleh sang pemateri kita. Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai peran mahasiswa dalam membangun ekosistem digital di era normal baru. Kenapa rasanya hal ini perlu dibahas? Sebab dirasa untuk saat ini adanya transformasi dalam ruang lingkup komunikasi publik. Artinya memang komunikasi publik kita, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara bersosialisasi, bahkan membentuk suatu komunitas ataupun membentuk suatu hubungan itu sudah bertransformasi sekarang menuju ke arah era digital. Nah, ini juga sebagai salah satu syarat penunjang daripada berjalannya era globalisasi. Nah, kita selaku mahasiswa saat ini yang memang mayoritas kekuatannya itu berasal dari generasi milenial, diharapkan harus mampu beradaptasi bahkan menguasai hal tersebut. Nah, dengan yang paling utama adalah tetap memperhatikan dampaknya. Kita harus mampu mengambil dampak positifnya dan menghindari dampak-dampak negatif daripada era digital ini. Nah, nanti mungkin jelasnya, rincinya, bagaimana cara kita memahami di era digital ini, bagaimana cara kita mengaplikasikannya, apa saja dampak positif dan negatifnya. Nanti jelasnya dan rincinya akan dijelaskan oleh pemateri kita. Mohon izin kepada Dan Arif Munandar, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Oh, baik, izin ada terdengar suara saya. Siap terdengar, Dan. Oh, baik. Share screen saya ada Pak moderator. Screen yang saya share udah nampak. Siap, sudah masuk, Dan. Sudah nampak, Dan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, salawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas dari Satuan Menwa Agni Yuda Universitas Teknologi Yogyakarta atau memberikan saya kesempatan untuk menjadi pemateri dalam kegiatan Festival Workshop Nasional yang diadakan pada tahun ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah bergabung dalam kegiatan pagi hari ini. Jadi saya mohon izin apabila ada yang lebih ahli atau lebih bidangnya di sini dengan berkaitan dengan apa yang akan kita bahas, saya mohon izin terlebih dahulu apabila ada salah dan janggal dalam penyampaian saya nanti, ya saya mohon maaf. Kita istilahnya diskusi di sini, saling mengingatkan.
Dan mungkin langsung ke materi ya. Ini seperti tema yang diangkat. Oleh Satgas, itu berkaitan dengan peran mahasiswa membangun ekosistem digital di era normal baru. Jadi saya akan membahas sedikit yang berkaitan dengan how using internet to good habit, struggle, and chance. Jadi kita akan berbicara bagaimana sih sebenarnya berperilaku di internet menciptakan sesuatu kebiasaan yang baik. Bagaimana sih tantangannya dan apa saja kesempatan yang bisa kita raih. Jadi mungkin nggak banyak yang akan kita bahas, soalnya slide-nya juga terdiri dari 15 slide. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau kira-kira kita sharing ya, kita diskusi secara bersama. Yang pertama mengenai ruang lingkup pembahasan kita pada pagi hari ini. Tadi kita akan berfokus pada dunia maya, media sosial, internet. Jadi seperti ruang lingkup yang sudah kita buat, ada 5 poin penting. Yang pertama, kita membahas berkaitan dengan media sosial. Selanjutnya yang kedua, bagaimana sih dampak negatif media sosial itu? Nanti kita akan bahas juga. Selanjutnya yang ketiga, dampak positif media sosial. Terus kejahatan dunia maya, yang nomor 4 cybercrime, dan yang terakhir nanti ya, bagaimana perubahan perilaku akibat the impact of internet. Jadi kita masuk kepada pembahasan. Jadi mungkin ini pertanyaan pertanyaan yang diri kita sendiri bisa menjawab. Sebenarnya sosial media itu menguntungkan atau malah buntung bagi kita sendiri. Nanti kita akan bahas bagaimana dampaknya, bagaimana. Jadi mungkin ini perlu dijawab masing-masing individu. Soalnya kita semua mungkin rata-rata sudah mempunyai media sosial. Jadi bagaimana sih dampak media sosial itu ke kita? Untungkah atau malah buntungkah? Yang pertama kita akan bahas mengenai data ini. Jadi data ini saya peroleh dari WR Sosial pada tahun 2019. Data ini merupakan data pengguna telepon, internet, media sosial Indonesia menurut WR Sosial tahun 2019. Seperti yang kita lihat yang dipaparkan pada diagram batang. Dari populasi penduduk di Indonesia pada tahun 2019 itu berjumlah 208,2 juta jiwa. Kita bandingkan dengan yang memiliki telepon, bahkan lewat dari populasi, artinya hampir 40% dari populasi penduduk memiliki lebih dari satu telepon, karena jumlahnya hampir 355,5 juta jiwa. Ini melebihi populasi yang ada pada tahun 2019. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya bagaimana penting dan bagaimana manusia membutuhkan telepon. Selanjutnya, pengguna internet. Pengguna internetnya 150 juta jiwa. Pengguna aktif media sosial 150 juta jiwa. Dan pengguna media sosial mobile, artinya pengguna media sosial yang menggunakan gadget sebagai media yang untuk membuka media sosial, itu ada sebesar 130 juta. Artinya, apabila kita bandingkan dengan populasi rasio penduduk Indonesia pada tahun 2019 dengan yang menggunakan media sosial, hampir 56%. Ini dari populasi, dari total populasi yang tadi. Apa arti dari data ini? Apa maksud dari data ini? Ini mengindikasikan bahwasanya hampir seluruh ataupun hampir 60% dari penduduk Indonesia pada tahun 2019 itu menggunakan telepon dan menggunakan media sosial.
Ini mungkin sebagai landasan dasar kita untuk membahas mengenai media sosial dan pembahasan kita nantinya. Jadi dari data ini kita bisa lihat bagaimana sih pentingnya dan bagaimana sih dampaknya nanti dengan jumlah kuantitas sebanyak ini pengguna media sosial, bagaimana nanti dampaknya kepada sosial, perilaku, atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya, data pengguna media sosial di Indonesia, rentang umur 16 sampai 65 tahun dari situs yang sama, tapi beda tahun pada tahun 2020. Jadi dari total pengguna media sosial tadi yang 150 juta, mana sih yang paling sering digunakan? Jadi platform mana yang paling sering digunakan ataupun media sosial mana yang paling sering digunakan? Dan berdasarkan data ini ada 5 besar media sosial ataupun platform media sosial yang paling sering digunakan berdasarkan We Are Social pada tahun 2020. Yang pertama yaitu YouTube. Hampir 86% dari populasi pengguna yang tadi 150 juta orang aktif media sosial mengakses YouTube. Jadi mungkin YouTube ini memang sudah sudah kebutuhan untuk kita. Jadi kita mau melihat video ataupun melihat pelajaran banyak melalui YouTube. Jadi apapun kita akses di YouTube itu bisa kita lihat dan bisa kita pelajari. Jadi dengan menggunakan YouTube ini bagaimana sebenarnya dampaknya ke kita? Kita bisa melihat yang bagus di YouTube itu, bisa melihat yang jelek juga bisa. Jadi tergantung personal kita mau menggunakan YouTube itu seperti apa. Jadi berdasarkan data ini, YouTube pada tahun 2020 termasuk almost yang paling sering diakses oleh para pengguna media sosial aktif. Karena ya seperti kita tahu, seperti yang saya sampaikan tadi, YouTube ini ya sudah sudah menjadi kebutuhan bagi kita. Karena apa-apa ya lihat YouTube, mau lihat video pembelajaran, tutorial masak, kehidupan kita sehari-hari, atau misalnya handphone kita rusak, kita lihat tutorialnya semua. Soalnya YouTube sudah memberikan segala akses kemudahan buat kita. Yang pertama. Yang kedua adalah WhatsApp. Termasuk WhatsApp. WhatsApp juga sangat penting bagi kita. Soalnya sekarang, apalagi sekarang saat pandemi, jadi dosen ataupun guru itu mengalihkan pembelajaran kebanyakan melalui WhatsApp. Jadi hampir 84% dari pengguna aktif media sosial yang kita bahas tadi pada data 150 juta hampir menggunakan dan mengakses WhatsApp. Terus setelahnya ada Facebook. Facebook dengan akses 82%. Ini yang paling sebenarnya yang paling disorot sama kita ya. Karena Facebook ini ya banyak menyediakan informasi data berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi kita harus pandai-pandai memfilter, menyaring informasi yang ada di Facebook. Facebook ini jadi jangan malah sebaliknya. Selanjutnya Instagram di posisi keempat dengan jumlah akses 79%. Mungkin hampir sama dengan Facebook. Dan Twitter di urutan kelima dengan akses 56%. Jadi dengan data-data ini kita bisa melihat bahwasanya ya, penduduk Indonesia pada tahun 2020 paling sering menggunakan media sosial yang 5 ini, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Jadi kita masuk kepada ini ciri-ciri media sosial. Yang pertama, ciri-ciri dari media sosial itu, media sosial itu pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang, tetapi lebih luas jangkauannya. Contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. Kedua, pesan yang disampaikan bebas atau tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Sebenarnya pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya.
Dan yang terakhir, menerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Jadi arti dari sosial media itu sendiri apa sih sebenarnya? Ini berdasarkan Andreas Kaplan dan Michael Hanlin, media sosial itu sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generate content. Pada pembahasan selanjutnya, tadi kita sudah membahas mengenai data real penggunaan sosial media di Indonesia. Kita sudah melihat juga bagaimana ciri-cirinya dan media sosial yang mana yang paling sering digunakan di Indonesia. Di setiap sesuatu itu ya pasti ada plus minusnya. Jadi kita masuk kepada dampak negatif. Yang pertama di sini saya buat terobsesi dengan like. Sebuah penelitian menemukan likes di media sosial dapat mengaktifasi bagian otak yang berhubungan dengan penghargaan dan situasi sosial. Hal ini berisiko mendorong orang-orang melakukan hal-hal yang berisiko hanya untuk mendapatkan likes. Mungkin ini suatu ironi bagi kita. Artinya mungkin kita menolak pernyataan dalam batin kita memang seperti itu. Kenapa saya seperti itu? Saya jujur juga kepada kita semuanya. Kita mungkin memposting foto yang bagus ataupun foto yang ekstrim ataupun foto yang inilah yang bagus, kita ya mengharapkan like. Jadi berdasarkan penelitian seperti yang saya bacakan tadi, likes di media sosial dapat mengaktifasi bagian otak yang berhubungan dengan penghargaan dan situasi sosial. Jadi apapun kita lakukan untuk mendapatkan penghargaan itu, apapun yang kita lakukan untuk mendapatkan like yang banyak, istilahnya seperti itu. Jadi itu akan berdampak kepada kondisi mental kita. Hanya dengan gara-gara like kita rela melakukan apa aja. Itu sesuatu yang sebenarnya kurang bagus dan kurang sehat untuk kesehatan mental kita sendiri. Selanjutnya membandingkan pakaian, makanan, atau bahkan video hiburan orang lain yang lebih baik daripada kita, kadang membuat kita merasa minder atau tidak puas dengan apa yang kita miliki. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental dan menurunkan keberhargaan diri. Sama dengan yang pertama, di istilah hitsnya sekarang tuh kita insecure. Jadi melihat orang mempunyai barang-barang yang bagus diposting di media sosial ataupun memiliki pengalaman bagus ataupun mendapat suatu penghargaan yang bagus, dan kita membandingkan dengan diri kita sendiri, mungkin kita tidak sebaik pencapaian yang dia capai. Itu secara tidak langsung merusak mental kita, merusak cara berpikir kita. Bahwa saya standar keberhasilan itu standar orang lain, bukan standar di diri kita sendiri. Membandingkan diri dengan orang lain. Jadi itu sangat berdampak sekali pada kondisi mental dan pemikiran kita ke depannya. Selanjutnya mengurangi hubungan tatap muka, ya tentu, apalagi sekarang lah pas zamannya pandemi, kita mungkin jarang sekali bertatap muka. Semua dialihkan kepada online, semua di Zoom, semua di Google Meet ataupun semua di WA. Jadi hal ini mengurangi hubungan tatap muka kita. Dan sebelum adanya pun pandemi, ya, mungkin silaturahmi orang sudah lebih menggunakan media sosial. Istilah mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Nah, mungkin itu istilah yang pas di era 4.0 sekarang. Semakin sering kita berkutat dengan media sosial, semakin berkurang pula waktu kita untuk berbicara dan tatap muka dengan orang lain ataupun orang-orang terdekat kita. Terus selanjutnya menurunkan kemampuan sosial.
Ini sebelum saya sampaikan, dampak negatif media sosial yang bisa muncul, berkurangnya kemampuan sosial seperti berempati terhadap orang lain dan tidak tahu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Hal ini karena kita akan lebih sering melakukan komunikasi lewat media sosial dibandingkan bertatap muka. Ini kita udah merasakan juga sendiri bagaimana dampak dari poin nomor 4 ini. Misalnya ada teman kita yang sakit, kita mungkin chat lewat ini aja, chat lewat WA atau lewat Facebook tanpa kita dengar langsung. Itu menurunkan kemampuan sosial kita, itu menurunkan empati kita terhadap lingkungan kita, terhadap teman kita. Selanjutnya ada cyberbully. Adanya media sosial tentunya sangat memudahkan kemunculan cyberbully yang berpeluang membuat korbannya mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Ini yang sering terjadi di media sosial. Cyberbully ataupun bully membuli. Ini udah banyak kasusnya, udah sering terjadi. Tentunya kita berharap bagi pengguna media sosial seperti kita, mahasiswa dan yang lainnya, ya berpandai-pandai, jangan sampai kita membuli sesama yang lain. Karena perbedaan itu ya itulah Indonesia. Jadi kita nggak boleh menjudge ataupun membuli orang lain dengan standarnya kita. Selanjutnya bocornya informasi personal. Dampak negatif media sosial terkadang terjadi akibat kurangnya pembatasan informasi dari pemakainya, seperti mengunggah nama sekolah, tempat tinggal, nomor telepon, dan sebagainya yang berpotakan oleh. Jadi bagi teman-teman ataupun peserta dan semuanya hadir pada kesempatan pagi ini, berpandai-pandai dalam menjaga informasi personal kita di media sosial. Mungkin kita rasa itu nggak masalah, tapi bagi orang lain itu adalah suatu kesempatan ataupun suatu peluang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dari sekarang, makanya kita sama-sama mengingatkan, kita benahi lagi apapun informasi yang kita buat di media sosial kita, baik nama kita, alamat tempat tinggal kita, sekolah kita, itu ditinjau kembali, ditekan kembali. Terus selanjutnya, body image yang buruk. Seperti mungkin hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi, membandingkan diri dengan orang lain. Terlihat kurus dan langsing selalu dianggap sebagai salah satu tolak ukur gambaran tubuh ideal, dan media sosial yang membantu penyebaran standar kecantikan ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, standar kita itu standar orang lain. Di orang lain kurus misalnya, ulangi orang lain langsing, kita harus langsing. Karena standar kita ya standarnya langsing. Itu yang bisa merusak pemikiran kita, merusak mental kita, body image yang buruk. Jadi setiap kita ini sebenarnya udah sempurna diciptakan Tuhan, udah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi apapun yang sudah diberikan kepada kita harus mensyukurinya, kita harus menerimanya. Selanjutnya dampak buruk yang kita rangkum dalam PPT ini yang terakhir adalah gangguan kesehatan atau gangguan tidur. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terlalu sering menggunakan media sosial, orang-orang yang sering menggunakan media sosial biasanya 30 menit sebelum tidur berpotensi ya mengalami gangguan tidur. Ini mungkin kita rasakan juga pribadi. Ini masih asik ataupun scroll explore di IG, itu kita waktu itu berjalan dengan cepat aja kalau kita buka media sosial itu. Jadi itu berdampak pada kesehatan secara fisik, menyebabkan gangguan tidur, kantuk mata, ataupun kurang sehatnya kebugaran kita pada pagi hari. Jadi dari 8 dampak negatif, semoga kita bisa dapat menghindarinya. Kita kan semua ini pengguna media sosial. Jadi berdasarkan yang saya sampaikan ini, semoga bisa mengingatkan kita kembali bagaimana meminimalisir dampak negatif dari media sosial.
Selanjutnya, ya apabila kita membahas mengenai yang negatif, pasti ada positifnya. Karena setiap sesuatu itu ya punya plus dan minus seperti yang saya sampaikan tadi. Dampak positif media sosial. Yang pertama adalah membantu selalu terhubung dengan keluarga. Misalnya kita mempunyai keluarga yang jauh, beda kecamatan, beda provinsi, ataupun beda kota, atau bahkan di luar negeri, kita bisa terhubung dengan media sosial. Sekarang udah ada Telegram, udah ada WhatsApp, juga bahkan udah ada Zoom. Jadi itu memudahkan kita untuk bersilaturahmi dengan para kerabat saudara kita yang jauh ataupun yang terpisah oleh jarak. Selanjutnya, mempermudah akses informasi. Ya, tentu ini dampak positif yang sudah kita rasakan sama-sama. Dengan adanya Instagram, dengan adanya Facebook, dengan adanya YouTube, kita bisa lebih mudah mengakses informasi yang terupdate ataupun yang sedang hangat-hangatnya di negara kita ini. Jadi bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang sesuatu yang trending ataupun yang sedang terjadi di negara kita. Selanjutnya, media ekspresian diri. Misalnya kita jago menggambar ataupun skill yang lain, kita bisa mengekspresikan itu di media sosial. Siapa tahu dengan apa yang kita posting itu atau apa yang kita perlakukan di media sosial itu bisa memotivasi teman-teman ataupun setiap orang yang melihat postingan kita tersebut. Selanjutnya, mengasah skill entrepreneurship. Untuk mahasiswa dan generasi muda, adanya media sosial sangat membantu proses menjadi pebisnis kecil-kecilan. Sama dengan jual beli online yang kita lakukan di sosial media kita, itu adalah salah satu dampak positif dari adanya media sosial. Jadi dengan media sosial itu kita bisa menjajahkan segala kemampuan kita untuk diperjualbelikan itu, soalnya kan ada untungnya bagi kita, itu sesuatu yang sangat positif. Nah, mungkin itu dampak positifnya. Mungkin banyak dampak positif yang lain, tapi yang kita rangkum dalam PPT ini cuma poin yang 4 itu. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang poin nomor 4, cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Ini mungkin perlu kita sampaikan, soalnya kita kadang banyak yang teledor dan tidak memperhatikan apapun sesuatu yang bisa dimanfaatkan di dunia maya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Berdasarkan Organization of European Community Development atau yang disingkat dengan OECD, cybercrime itu adalah sebuah bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih metode dari cybercrime itu. Yang pertama yaitu sniffing. Sniffing bisa kita artikan adalah kejahatan dunia maya yang dimana pelaku mencuri username dan password orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku kemudian dapat memakai akun korban untuk melakukan penipuan atas nama korban atau merusak, menghapus data korban. Jadi sniffing itu adalah proses menggunakan akun dan password tanpa sepengetahuan dan sepengetahuan di pengguna akun tersebut. Jadi ini sering kita teledor mengenai user name sama password kita. Ini sama-sama
Suara saya terdengar kan? Siap, terdengar, Dan. Lanjutkan, Dan. Baik, saya lanjutkan. Sniffing singkatnya kasih username sama password kita secara ilegal. Jadi ini evaluasi juga buat kita agar lebih menjaga privasi dari username sama password apapun itu. Jangan sembarang dikasih sama orang, jangan sembarang memasukkan user sama password kita ke sembarang situs yang tidak terpercaya, karena itu dapat berakibat fatal penggunaan data-data untuk melakukan kejahatan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, destructive device. Destructive device ini semacam virus yang dikirimkan ke perangkat kita. Tujuannya adalah untuk merusak sistem penyimpanan kita, baik HP kita mungkin ataupun komputer kita. Jadi sebelum menginstal sesuatu pada HP ataupun laptop kita terlebih dahulu mencari tahu bagaimana security dari software tersebut. Soalnya seperti yang kita jelaskan ini, bisa jadi itu adalah virus untuk meretas penyimpanan kita ataupun. Selanjutnya adalah distributed denial of attack. Artinya arti dari poin nomor 3 ini adalah serangan yang dilakukan oleh hacker kepada sistem kita guna untuk melemahkan ataupun menghilangkan dari apa yang disebut. Selanjutnya nomor 4 adalah password cracker. Password cracker adalah tindakan mencuri password orang lain dengan menggunakan suatu program yang dapat membuka enskripsi password. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan suatu sistem pengamanan password. Jadi metode yang nomor 4 adalah meretas. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua agar hati-hati dalam menggunakan user sama password kita, karena itu berpotensi untuk dihack. Yang terakhir dari metode cybercrime ini adalah spoofing. Spoofing itu tindakan memasukkan data atau identitas seseorang sehingga pelaku atau hacker dapat melakukan login ke dalam suatu jaringan komputer user yang asli. Sebentar, ada kendala. Ini nggak bisa di next. Saya coba share screen lagi, moderator. Bisa saya lanjut, moderator? Siap, Dan. Bisa saya lanjut? Dilanjut. Maaf, sebelumnya ada kendala tadi sama screen yang saya share. Selanjutnya
jenis-jenis cybercrime. Ini sebenarnya cuma pengetahuan umum aja bagi kita. Jenis-jenis dari cybercrime. Yang pertama adalah akses ilegal. Membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan. Itu artinya akses ilegal. Jadi dampak akun yang dibobol itu bisa membuat pemilik akun kehilangan data. Yang selanjutnya adalah illegal content ataupun menyebarkan konten ilegal. Jadi salah satu jenis dari cybercrime, kejahatan dunia maya itu adalah dengan men-share konten-konten ilegal. Mungkin kita udah tahu juga apa yang saya maksud konten-konten ilegal, sesuatu konten yang tidak seharusnya dipublikasikan ke halayak ramai. Dan tidak semua kalangan bisa melihatnya. Seperti berita hoax dan konten-konten yang berbau sara dan pornografi. Selanjutnya adalah hacking dan cracking. Jadi hacking dan cracking ini sebenarnya suatu skill ya, suatu keahlian. Tapi satu dari beberapa banyak orang menggunakan kemampuan ini untuk tindak kejahatan. Seperti saya sebutkan tadi, menghack akun orang, meretas suatu situs untuk kepentingan pribadi. Yang selanjutnya adalah data forgery atau pemalsuan data. Jadi jenis dari cybercrime yang keempat adalah dengan memalsukan data. Kita membuat data palsu dengan mengatasnamakan orang lain untuk kepentingan kita pribadi. Yang kelima adalah carding. Carding atau penyalahgunaan kartu kredit. Sebenarnya sudah banyak sekali kasus mengenai carding ini. Jadi itulah pentingnya bagaimana kita menjaga keamanan kartu kredit kita. Soalnya itu sangat rentan untuk dibobol oleh para hacker. Nah, sekali-sekali mewakilkan seseorang untuk menarik lewat ATM kita ataupun membeberkan informasi mengenai password dari ATM kita. Itu sangat berisiko terhadap keamanan ATM tersebut. Selanjutnya adalah data theft, artinya pencurian data. Aktivitas mencuri data dari sistem komputer secara ilegal, baik untuk kepentingan sendiri ataupun dijual kepada pihak lain. Sekali lagi saya ingatkan, begitu pentingnya untuk menjaga kerahasiaan data-data kita. Soalnya mungkin kita anggap tidak penting, tetapi bagi sesuatu yang bisa memanfaatkan dalam kejahatan itu sangat berguna untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya adalah cyber espionage, artinya memata-matai. Hal ini termasuk kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem jaringan komputer pihak lain untuk memata-matai. Selanjutnya cyber squatting. Cyber squatting ini tindak kejahatan di dunia maya di mana pelakunya mendaftarkan domain dengan nama suatu perusahaan lalu menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga tinggi. Dan yang terakhir adalah cyber squatting. Artinya kejahatan di dunia maya di mana pelakunya meniru atau mengklon situs website pihak lain dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau berita bohong kepada masyarakat. Jadi bagaimana how solve the cybercrime, bagaimana mengatasi kejahatan di dunia maya. Ini ada beberapa opsi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Yang pertama adalah membentuk lembaga penanganan khusus. Jadi sudah dibentuk beberapa lembaga penanganan khusus untuk membasmi para penjahat dunia maya. Selanjutnya membuat undang-undang. Dengan membuat undang-undang tertulis,
harapannya membuat para hacker ataupun para penjahat di dunia maya itu berpikir sampai 1000 kali untuk melakukan kejahatan itu. Soalnya sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam undang-undang mengenai pasal apabila kita melanggarnya. Yang terakhir adalah memperkuat sistem. Memperkuat sistem ini mungkin pesan untuk kita pribadi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari sekarang kita benahi data-data personal kita di media sosial kita. Jangan sembarang memberikan user sama password kepada orang yang tidak dikenal ataupun login pada situs yang tidak terpercaya atau lain sebagainya. Dengan melakukan hal-hal tersebut secara tidak langsung kita telah memperkuat sistem dan meminimalisir untuk hacker itu meretas data kita. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang terakhir. Bagaimana perubahan perilaku, the impact of internet. Seperti judul kita, ini kan bagaimana sebenarnya tantangan di dunia maya ini dan apa saja yang bisa kita manfaatkan. Apabila kita mencari yang baik, maka hasilnya akan baik. Apabila kita mencari sesuatu yang buruk di dunia maya itu, maka hasilnya juga akan buruk. Mungkin ini bisa diingatkan moderator. Mohon izin dan sebelum lanjut untuk membahas materi, baik untuk seluruh peserta, berikut slide ditampilkan merupakan slide presensi. Mohon izin untuk seluruh peserta mungkin untuk presensi, sebagai tanda presensi bisa di screenshot untuk laman di slide berikut. Ya, baik. Mohon izin jika sudah di presensi bisa dilanjutkan dengan pembahasan materi lagi. Mohon izin dan bisa dilanjutkan. Baik, moderator, saya lanjutkan satu slide lagi. Ini adalah beberapa dampak perubahan perilaku di sosial kita akibat menggunakan media sosial ataupun internet. Jadi ini sebagian dari beberapa dampak yang terjadi di kehidupan kita. Yang pertama, ya ini mungkin perubahan perilaku yang lebih baik, inovatif. Artinya dengan adanya internet dan media sosial membuat masyarakat bisa memanfaatkan sebagai media untuk mencari nafkah. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya seseorang mempunyai bakat dalam melukis, jadi dia melukis, difoto, diposting, ataupun suatu skill yang bisa memotivasi orang lain, misalnya ceramah ataupun membaca Al-Quran. Jadi itu memotivasi orang lain. Jadi itu suatu bentuk inovasi yang bisa kita share di media sosial kita. Selanjutnya adalah gaya dan media interaksi. Dengan adanya internet dan sosial media, buat pola interaksi masyarakat berubah. Sesuatu bisa disampaikan secara online melalui platform yang ada. Seperti yang sudah kita bahas di awal, media sosial merubah bentuk dari interaksi kita, baik dengan lingkungan kampung kita, ataupun teman sekolah kita, ataupun teman-teman yang lain. Itu secara tidak langsung dengan adanya media sosial merubah gaya interaksi kita. Dan biasanya mungkin flashback pas kita kecil, kita bermain ya di lapangan sama teman-teman kita. Dengan adanya perubahan zaman seperti sekarang ini, ya meminimalisir ataupun mengurangi interaksi kita dengan orang lain. Misalnya sekarang WA, Telegram, video call, dan lain sebagainya. Selanjutnya antisosial. Dengan adanya internet ataupun media sosial, secara tidak langsung membuat kita jadi antisosial. Soalnya orang cenderung melakukan semua aktivitasnya melalui gadget, melalui handphone. Mau absen melalui handphone, mau bicara sama seseorang melalui WhatsApp, ataupun mau bermain yang melalui HP, melalui game. Jadi seolah-olah lingkungan dan
teman-teman di sekitar kita itu terlupakan dengan adanya handphone tersebut. Hal ini akan berdampak kepada perubahan nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat. Ya, tentu. Ini adalah westernisasi. Artinya perubahan pola kehidupan yang adaptif serta menghilangkan nilai-nilai budaya lokal. Dengan adanya konten-konten dari luar negeri, apalagi yang sekarang K-pop, BTS ya, itu sangat berpengaruh pada nilai-nilai kehidupan di budaya kita. Banyak yang adaptif, banyak yang mengkonsumsi budaya-budaya luar. Jadi standarnya itu standar luar, bukan standar di Indonesia kita lagi. Itu adalah sesuatu yang perlu kita tinjau kembali, perlu kita renungi kembali. Apakah seharusnya kita seperti itu ataupun tidak? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah general knowledge sebenarnya bagi kita semua, dan sembari mengingatkan agar lebih berhati-hati dan lebih protektif terhadap data, terhadap aktivitas kita di media sosial dan internet. Soalnya semua itu ada rekam jejak ya di internet. Mungkin sekian. Banyak salah, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Komandan Arief Menandar yang sudah menyampaikan materinya tadi, luar biasa sekali. Itu menjadi bahan refleksi, sekali lagi menjadi bahan refleksi bagi kita, bahwasannya kita saat ini memang sudah mau tidak mau dan tidak bisa menutup mata, perkembangan teknologi itu sudah semakin berkembang dan kita hidup di era itu sekarang. Dan memang pola interaksi ataupun pola kita berhubungan itu memang sangat berkaitan erat dengan teknologi. Baik, terima kasih kepada Dan Arief sekali lagi. Mohon izin selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan bagi para peserta yang memiliki pertanyaan atau ada mungkin yang masih penasaran tentang tadi bagaimana materi-materi yang disampaikan oleh Dan Arief mengenai ruang lingkup era digital ataupun sosial media dan yang lainnya. Silakan, mohon izin untuk para peserta, jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Mungkin kalau tidak, baik, mohon izin, ini masuk pertanyaan satu dan via chat dari Ratri, Mbak Ratri ya, mahasiswi UTY. Baik, mohon izin saya bacakan. Mohon izin bertanya mengenai dampak negatif dari bersosial media, tapi diantaranya gangguan kesehatan karena terlalu lama atau terlalu sering bermain gadget. Bagaimana caranya agar kita tidak kecanduan gadget, terutama ketika malam sebelum tidur? Wah, ini berat ini Dan, karena memang menjadi godaan untuk semua kalangan ini Dan. Jadi memang godaan bermain gadget sebelum tidur Dan, mungkin. Ya baik, mohon izin Dan, mungkin mau langsung dijawab saja. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Siap. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan terima kasih kepada penanya Mbak Ratri Maura Isanti, mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta. Mungkin ini bukan pendapat para ahli, tetapi pendapat saya pribadi. Ini sebenarnya masalah kita bersama. Memang kecanduan main gadget itu sangat sulit untuk kita ubah, apalagi dampaknya ya seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi bagaimana cara untuk mengurangi kecanduan khususnya pada malam hari sebelum tidur dalam bermain gadget? Yang pertama adalah tentu aktivitas kita pada siang harinya kita manfaatkan. Misalnya apabila kita memiliki waktu senggang, yang kita laksanakan dengan olahraga, kita laksanakan dengan hal-hal yang menguras ataupun memacu energi kita, sehingga pada malam harinya kita nggak akan sempat untuk bermain HP karena secara fisik kita sudah lelah, kita sudah mengantuk. Jadi yang pertama adalah mengisi selang waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ya membuat jadwal untuk diri kita sendiri. Membuat jadwal untuk diri kita sendiri. Kapan akan bermain gadget,
kapan bermedia sosial, dan kapan waktunya tidur. Mungkin 1-2 hari itu akan terasa berat, tapi kita tekankan pada diri kita sendiri untuk patuh dan taat terhadap jadwal yang kita buat sendiri. Kita yang buat sendiri, harus kita patuhi sendiri. Mungkin 2 poin penting itu Pak Moderator yang saya sampaikan. Mungkin yang lainnya ada juga seperti mengurangi bermain gadget ataupun mengurangi akses di gadget kita dengan hal-hal yang tidak baik ataupun dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan itu jawaban saya, Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih dan Arif sudah menjawab. Mohon izin untuk penanya tadi Mbak Ratri, semoga jawaban yang diberikan Dan Raif bisa membantu ya. Memang terasa berat karena ini menjadi godaan untuk semua, begitu. Jadi kita upayakan dengan tadi ya, salah satunya adalah membuat atau merencanakan jadwal dari kegiatan kita seperti itu. Baik, terima kasih dan Arif dan juga penanya. Silakan, mohon izin untuk seluruh peserta yang jika ada yang ingin ditanyakan kembali bisa bertanya entah via chat atau jika memang mau bicara langsung gunakan fitur raise hand terlebih dahulu atau mungkin langsung on cam, tidak apa-apa. Izin masuk. Baik, silakan Bu. Izin memperkenalkan diri, saya Hena dari UTY. Izin bertanya, penggunaan media sosial itu tergantung pada usernya. Apakah akan menggunakannya untuk hal positif atau hal negatif? Namun terkadang kita sebagai user seringkali tidak sadar atau bahkan sadar, namun pura-pura tidak tahu menggunakannya untuk hal negatif. Contohnya, terkadang kita ikut-ikutan menyebarkan berita hoaks yang disebarkan orang lain dengan ancaman. Bila tidak disebarkan dalam waktu 24 jam, maka kalian akan mengalami hal buruk. Pertanyaannya, bagaimana cara memberantas hal tersebut? Sedangkan kita juga tidak tahu asal-muasal berita hoaks tersebut dari mana. Siap, cukup. Siapa tadi namanya? Moderator gimana? Udah moderator. Siap. Dari Bu Hena, dari Mbak Hena dan tadi bertanya dan baik, mungkin izin bisa langsung dijawab saja dan. Mungkin ini pengalaman pribadi dari Bu Hena sendiri ya. Sering termakan sama hoaks ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan, berpandai-pandailah dalam bermedia sosial. Soalnya kita nggak bisa membendung gimana derasnya informasi yang mengalir dari media sosial. Seperti yang Bu Hena sampaikan tadi, mungkin itu pengalaman pribadinya, bagaimana pengalamannya dalam bermedia sosial. Jadi yang pertama, Bu Hena, kita harus selektif. Banyak sekali sesuatu ataupun informasi yang invalid ataupun tidak benar adanya. Tetapi dengan faktor-faktor yang seperti Ibu sampaikan tadi, harus kirim, harus ini ya segala macamnya dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Ya, yang pertama kita sebagai user, kita sebagai pengguna media sosial harus selektif dalam men-share suatu informasi yang datang kepada kita. Jangan kita melanjutkan informasi yang tidak benar. Sekalipun kita sudah tahu benar bagaimana informasi itu, tetapi untuk menyebarkannya kepada orang lain itu butuh pertimbangan. Itu makanya ada selektif dalam menerima informasi dan men-share informasi tersebut. Terus ya, yang pertama selektif, terus apa namanya? Ya Bu Hena harus mampu menganalisis suatu informasi yang datang ataupun beredar di dunia maya. Jadi saran saya kepada Bu Hena, walaupun misalnya kita tahu seberapa benar informasi itu, tetapi untuk menyebarluaskannya kepada orang lain perlu penyaringan informasi itu terlebih dahulu. Soalnya apabila
terlanjur kita share kepada orang lain, itu akan berdampak kepada orang lain yang kita share tersebut, ataupun orang-orang yang melihat postingan kita tersebut. Siapa tahu itu hoax ataupun invalid, informasi invalid. Itu nanti berarti yang membaca informasi kita share lagi, yang menerima informasi yang dari share lagi. Jadi kebohongan ataupun informasi yang tidak valid itu akan beredar. Jadi saran saya yang perlu kita lakukan adalah selektif, Bu Ena. Selektif dalam men-share ataupun menerima informasi yang kita dapatkan di media sosial. Mungkin seperti itu, saya kembalikan moderator. Gimana moderator? Mungkin seperti itu, saya kembalikan Halo. Ya, kembalikan ke moderator. Oh ya, baik. Baik, terima kasih dan Arif atas jawabannya. Mohon izin untuk Bu Hena, apakah sudah cukup jawaban yang diberikan dan Arif? Siap, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Bu Hena yang sudah bertanya pada kesempatan pagi kali ini. Semoga dapat membantu. Bahwasannya memang kita sebagai user memang pertama harus selektif untuk menangani hal-hal tersebut. Entah bagaimanapun caranya, memang selektif itu yang utama, karena berita-berita yang tersebar di sosial media ini kadang meresahkan, sangat meresahkan seperti itu. Jadi memang harus benar-benar pandai dalam memilih berita yang valid atau yang tidak valid. Baik, terima kasih dan Arif dan Bu Hena. Mohon izin untuk peserta silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Untuk yang baik, mohon izin dan ada pesan, ada pertanyaan masuk lewat chat. Ini dari Reni Sabatini. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Reni dari Satmenwa Stikes Hang Tuah Surabaya. Izin bertanya, paradigma masyarakat sekarang banyak yang mengira bahwa perguruan tinggi hanya membentuk hard skill saja dan membuat mahasiswa fokus pada kelas atau studinya masing-masing tanpa memperdulikan lingkungan sekitar. Padahal mahasiswa harus membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Apalagi dengan era digital ini membuat kita semakin kecanduan dan antisosial. Mohon izin bertanya, bagaimana cara memberikan kesadaran kepada diri sendiri atau orang lain untuk peka terhadap lingkungan sekitar? Mohon izin arahannya, terima kasih. Baik, mohon izin dan berikut pertanyaannya mungkin bisa langsung direspon atau dijawab. Kepada dan Arif, saya persilakan. Baik, ini luar biasa ya. Atas nama Reni dari Satuan Menwa memberikan kesadaran kepada diri sendiri dan orang lain untuk peka terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama saya sampaikan, ya, kita benahi diri kita sebagai user, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai patokan di masyarakat, kita harus memberikan suatu contoh yang baik di kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, misalnya dari media sosial, untuk berpacu terhadap apa yang kita laksanakan.
Selanjutnya kita sebagai mahasiswa memang sudah kuliah sama dengan seperti kita. Kita harus memberikan nilai-nilai ataupun sesuatu yang bisa di kehidupan di kampus itu seperti ini, ataupun dengan sebaliknya, dengan nilai-nilai ataupun pelajaran-pelajaran ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah kita rasakan ataupun sudah kita lalui sama dengan kita ataupun tidak merasakan bagaimana. Yang pertama, yang kedua ya kita sebagai mahasiswa sudah kewajiban kita untuk menjadi westernisasi yang kita bahas tadi, ataupun budaya-budaya barat yang sudah masuk ke darah pemuda bangsa kita ini, ya kita sebagai mahasiswa yang belajar ya ini kita sebagai mahasiswa harus kita tegakkan, harus kita sampaikan budaya kita seperti ini. Sejatinya kita adalah bangsa Indonesia, jadi kita tak boleh melunturkan semangat juang ataupun nilai-nilai norma kebaikan yang sudah ditanamkan dari para pendahulu kita. Aset di masa yang akan datang, kita adalah pendorong motivasi di masyarakat, di lingkungan masyarakat kita, dan laksanakan sesuatu kegiatan yang bisa dan pantas ditiru oleh masyarakat kita. Soalnya ilmu saja tidak cukup kalau tidak ada praktisnya, kalau tidak ada realisasinya di kehidupan kita. Percuma kita sekolah sampai sarjana atau bahkan sampai profesor, tapi kalau kita tidak berdampak pada kehidupan masyarakat kita. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dan Arif sekali lagi atas jawabannya, dan terima kasih kepada Bu Reni atas pertanyaannya. Jadi memang tetap dengan mengacu kepada Tridharma Perguruan Tinggi poin ketiga dan pengabdian kepada masyarakat, seharusnya memang kita selaku mahasiswa dan memiliki peran lebih sebagai seorang resimen mahasiswa, khususnya harus mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang tentunya dengan mengandalkan inovasi tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon izin untuk seluruh peserta, jika ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan bisa melalui chat atau berbicara langsung dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu mungkin, atau langsung menyalakan video. Silakan, mohon izin. Izin masuk. Ya, Bu, silakan. Bu Dwi. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiani dari UTY. Izin bertanya, dampak negatif media sosial salah satu contohnya seperti cyberbullying, karena dampak dari cyberbullying sendiri tadi adalah membuat korbannya mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Kita di sini berbicara tentang menwa, karena pemateri kita di sini kan dari kakak menwa. Sebagai menwa
Sebagai menua tidak menutup kemungkinan untuk dibully. Karena banyak sekali dari mahasiswa lain yang memang tidak suka pada menua. Bagaimana peran kakak sebagai mahasiswa menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih kepada Bu Dwi, Mbak Dwi atas pertanyaannya. Mohon izin dan bisa langsung dijawab dan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Jadi kalau kami di satuan itu sebutan orang yang kepada orang yang nggak suka menua itu GAM, gerakan anti menua. Gerakan anti menua. Jadi baik, saya akan mungkin jawab ya sedikit dari pertanyaan Bu Dwi. Bagaimana sih menyikapi orang yang GAM ini? GAM, gerakan anti menua. Ya udah, terserah dia mau menanggapi kita seperti apa. Yang penting kita kan nggak seperti yang dipikirkan ya. Misalnya menua itu cuma apa, satpam kampus atau apa sih, satpol pp di kampus atau segala macamnya, cuma nyapu, cuma di push up, cuma ditindak. Terus sejatinya mungkin bisa ditanya kepada semua yang ada di dalam Zoom ini yang dari menua, bisa ditanya benar nggak seperti itu, benar nggak definisi menua itu seperti itu, kan enggak. Jadi jangan kita menjudge sesuatu dari covernya, don't just book by its cover katanya. Jadi sebelum kita masuk kepada sesuatu itu jangan kita menilai dari luarnya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya sikap kita sebagai menua ya anjing bergonggong kafilah berlalu ya, terserah dia mau ngomong apa. Toh sejatinya kita nggak seperti itu. Kita kalau bisa kita sampaikan kita sampaikan kebenarannya. Mungkin seseorang menyampaikan kita adalah satpam kampus, toh kami bukan satpam kampus, kami tentara kampus, kami membantu pengamanan di kampus, misalnya seperti itu. Selanjutnya dengan perspektif yang seperti itu dari teman-teman ataupun rekan mahasiswa yang lain, ya, itu kan hak pribadi, asal jangan terjadi pencemaran nama baik pada menua kita. Dan alangkah lebih bagusnya memang kita sampaikan kebenarannya, sampaikan edukasinya kepada dia, ataupun pokoknya jangan membenci dia. Itu respon itu ada di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita memperlakukan seseorang yang tidak tahu terhadap apa yang kita lakukan. Pokoknya bersikap positif aja, dan kalau bisa ya sampaikan penjelasan mengenai apa yang dia sampaikan. Jadi seperti itu saya memberikan pertanyaan. Ya, saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih dan atas jawabannya. Mohon izin untuk Bu Dwi, apakah cukup untuk jawaban yang diberikan dan Arif? Cukup Kak, terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Dwi. Memang menanggapi hal-hal seperti itu tidak menutup kemungkinan di semua kampus yang ada menuanya pasti ada sepertinya. Bahkan tadi sudah disebut juga gerakan anti menua. Wah, ini mengerikan sekali dan sudah menjadi gerakan gitu. Bukan lagi sebuah pemikiran ya, tapi sudah menjadi gerakan ya. Yang penting memang tetap fokus saja menjalani apa yang terbaik, yang benar, dan ya memang kita memberikan kontribusi penuh untuk kampus seperti itu saja. Baik, mohon izin untuk peserta lain. Silakan untuk jika ada yang ingin ditanyakan, bisa memanfaatkan fitur chat ataupun jika ingin berbicara langsung menggunakan raise hand terlebih dahulu atau langsung on cam. Silakan pada peserta. Izin. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan, jika masih ada yang penasaran. Untuk... Izin masuk, Dan. Ya, siap. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Noha Fitria dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Izin bertanya, terlepas dari COVID-19 akan hilang atau tidak? Ya, gimana terhenti?
Mohon izin diulangi, terlepas dari COVID-19 akan hilang atau tidak, apakah dari pemateri sendiri setuju jika teknologi semakin maju dan media pembelajaran diberlakukan hanya daring saja? Meskipun dampak negatif yang ditimbulkan baik dari sosial media maupun teknologi sudah sangat banyak merugikan semua pelajar seperti yang disampaikan pemateri tadi. Siap, cukup. Baik, terima kasih kepada Bu Noha tadi ya dari Menwa UTY operasional kita. Mohon izin untuk dan Arif mungkin bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Bu Noha. Ya, baik, terima kasih moderator. Ulangi, tadi siapa namanya moderator? Lupa ya. Bu siapa? Nah, namanya. Noha, ya? Yap, Noha dan Noha ya. Bu Noha, terima kasih. Ya, terlepas dari pandemi, kita akan tetap melakukan perkuliahan ataupun pembelajaran secara daring ataupun tidak, itu kondisional kalau menurut saya. Dia ada beberapa yang memang tidak bisa dilakukan secara daring ya gitu. Nah, seperti pada pendidikan SD ataupun pendidikan dasar, itu tidak bisa kita lakukan secara daring. Soalnya penekanan nilai-nilai. Bagaimana sih sebenarnya duduk yang bagus, bagaimana cara mendengarkan guru yang bagus, ataupun bagaimana bersikap di kelas, itu semuanya terdapat saat kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita tetap sinkron, artinya kita tetap linear sama perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kita tetap harus update, kita harus memperbarui pengetahuan kita tentang teknologi yang berkembang sekarang. Tetapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana relevansinya terhadap pendidikan yang akan kita laksanakan pasca COVID ini, ada beberapa yang bisa kita lakukan secara daring, ataupun mungkin secara virtual seperti ini melalui Zoom, tetapi ada beberapa yang tidak bisa kita laksanakan secara daring. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya pendidikan di sekolah dasar itu yang memang harus mewajibkan untuk guru dan muridnya bertatap muka. Soalnya transfer ilmu, transfer kepribadian ataupun merubah perilaku murid di bangku kanak-kanak itu memang sangat vital dan sangat penting. Selanjutnya mungkin kita bawakan kepada kita mahasiswa. Nggak masalah kalau misalnya mau dilaksanakan secara daring. Tetapi ya kita sebagai mahasiswa juga ada beberapa yang nggak bisa kita laksanakan semuanya secara daring. Tapi kesimpulannya, singkatnya kalau menurut saya, walaupun setelah pasca pandemi ini, bagusnya ya kita bersekolah ataupun berkuliah seperti biasanya. Karena saya pribadi juga secara daring ini, dari 100% ilmu yang disampaikan, yang diserap cuma 20%, lainnya ngantuk gitu kan. Ngantuk, lainnya gangguan dari lingkungan, kadang suara ayam berkokok, kadang suara emak kita yang manggil, jadi kita nggak fokus gitu. Jadi bagusnya ya kita tetap linear terhadap teknologi, terhadap perkembangan zaman, tapi untuk pembelajarannya bagusnya kita laksanakan secara tampak. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih dan Arif atas tanggapan atau jawabannya. Izin untuk Bu Noha, apakah ada yang ditanggapi lagi atau cukup jawaban dari dan Arif? Siap, cukup. Baik, terima kasih kepada Bu Noha dan Arif sekali lagi atas jawabannya dan juga pertanyaannya tadi. Baik, mohon izin untuk seluruh peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Silakan jika ada yang mau sharing-sharing atau mungkin menanggapi materi tadi dari dan Arif atau ada yang ingin menambahkan, silakan. Untuk seluruh peserta dipersilakan bisa melalui fitur chat ataupun langsung berbicara on cam atau dengan memanfaatkan fitur raise hand, silakan. Silakan, mohon izin untuk seluruh peserta.
Baik, mohon izin moderator Baik, Pak Rofi ya. Baik, izin jika dan Arif sharing seperti itu ya dan ya. Jadi mungkin saya juga selaku operasional izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Samingan dari Satpenoa Agni Yuda Universitas Teknologi Jakarta. Mungkin sharing dan mungkin di kondisi di satuannya dan Arif itu di Padang itu dalam open recruitment terutama dalam melakukan pendidikan dan latihan itu kan ini pandemi ini. Nah ini bagaimana dan di sana dan kondisinya dan jadi mungkin bisa sharing ilmu juga seperti itu, mungkin nanti bisa diterapkan di satuan masing-masing seperti itu. Terima kasih pada Satgas operasional ya. Mungkin ini lebih ke teknis ya, teknis pelaksanaan open recruitment Satgas. Jadi di Batalion 102 Mahabakti Universitas Negeri Padang itu sudah melaksanakan open recruitment dari 3 bulan yang lalu. Jadi kita OER-nya itu melalui online memang. Di segala promosi ataupun cara mengajak itu memang 100% daring gitu dari media sosial. Jadi setelah dilakukan open recruitment dengan menyebarkan informasi melalui sosial medianya, menwa ataupun pribadi, tetap ada yang join, ada yang gabung. Kalau memang jiwanya memang udah mau gabung, mau gimana pun caranya kan tetap akan gabung gitu. Setelah beberapa bulan OR melalui online, pamflet, story, brosur, jadi ada yang gabung, ada beberapa yang gabung. Setelah mereka gabung, kemarin beberapa hari yang lalu di Menwa WNP sendiri sudah, tapi sebelum itu kami sudah membekali para camen tersebut, camen yang namanya ya, Satgas ya, camen. Setelah membekali camen tersebut, sebelum bertatap muka, kami sudah membekalinya dengan ilmu dan pengetahuan materi mengenai kemenwaan secara daring juga. Soalnya kalau materi, saya sampaikan juga kemarin, kalau materi bisa dilaksanakan ataupun bisa diberikan secara online kepada para camen kita. Tetapi, apalagi kita menwa, ada beberapa praktik yang tidak bisa dilakukan secara online. Jadi itu memang harus langsung. Misalnya ada nggak di camen, saya nggak ya. Ada yang join nanti dia tahu yang mundur dari menwa. Misalnya merayap, menjungkir, itu kan ilmu yang memang harus praktik ya, harus dilaksanakan secara langsung. Jadi di menwa sendiri tetap membenarkan kegiatan itu walaupun kita sekarang pandemi. Kalau misalnya perlu dilaksanakan pertemuan dengan camen ataupun dengan anggota yang baru, kita uruskan izinnya, kita laksanakan secara langsung di markas kita seperti itu. Dan untuk pelaksanaan tesnya kemarin kami juga sudah melaksanakan tes secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan gitu. Ini itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dan Arif tadi mungkin sharing ya terkait pengurusan camennya dan baik, mohon izin untuk penanya tadi kepada Ops Sam, bagaimana? Apakah ada yang ditanggapi lagi? Ya, terima kasih dan atas sharingnya dan mungkin memperlihatkan kondisi satuannya seperti ini. Dan mungkin juga sama juga di UTY juga sama seperti itu, mungkin juga di satuan-satuan karena juga ini cuman ya kendalanya sendiri kan ya juga masalah sistem karena kan kita sekarang sudah menggunakan harus melek teknologi seperti itu, mau nggak mau harus melek teknologi kan untuk membuat virtual conference dan segala macamnya. Mungkin itu saja dan cukup dari saya. Dilanjutkan moderator. Ya memang kondisi pandemi saat ini membuat kita makin memutar otak ya dan tahapan regenerasi untuk junior kita susah. Apalagi harus kegiatan-kegiatan seperti kita menwa yang notabene-nya mayoritas di lapangan itu sekarang harus dialihkan di via daring seperti itu. Baik, mohon izin mungkin untuk seminar pada
pagi hari ini dicukupkan saja. Mungkin mohon izin sekali lagi saya ucapkan kepada Dan Arif selaku pemateri, dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Satgas yang sudah memandu dan juga membimbing kami dalam pelaksanaan workshop seminar nasional ini, dan juga kepada seluruh peserta yang memang dari awal sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga segala materi yang disampaikan oleh Dan Arif tadi bermanfaat. Mungkin sedikit saya ulas lagi bahwasannya fokus yang bisa saya dapatkan atau rangkuman yang bisa saya dapatkan itu terfokus pada habit dan change. Artinya memang kebiasaan dan juga kesempatan. Memang teknologi saat ini bisa kita upayakan untuk menjadi kebiasaan. Kebiasaan dalam artian ya segala sektor kegiatan kita bisa dialihkan dengan menggunakan teknologi ini, dan juga hal tersebut menjadi change atau kesempatan. Bahkan tidak hanya menjadi upaya kita untuk bersosialisasi saja, tapi bisa kita manfaatkan sebagai peluang kita usaha. Tadi juga kan salah satu manfaatnya adalah melatih jiwa entrepreneurship. Jadi memang melalui digital ini bisa kita manfaatkan hal-hal positif seperti itu. Tapi hal seperti itu juga dapat dimanfaatkan oleh mungkin ya beberapa orang untuk digunakan sebagai tindak kejahatan. Nah, itu yang harus kita waspadai dan harus kita hindari. Bahwasanya pemanfaatan teknologi ini, transformasi memang kehidupan ini harus kita upayakan dengan melaksanakan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat tentunya bagi masyarakat, bangsa dan negara. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Dan Arif tadi dan juga sharing-sharing serta pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan menjadi amal dan ilmu baru untuk kita semua. Baik, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin untuk acara saya kembalikan ke MC atau operasional. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pemateri kita pagi hari ini. Terima kasih kepada Dan Arif yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Rofi yang telah memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup acara, mohon izin dan mungkin dari Dan Arif sendiri bisa memberikan sedikit motivasi untuk peserta workshop pada pagi hari ini. Kepada Dan Arif dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya kembali kepada Satgas. Sebenarnya dari apa yang sudah saya sampaikan, kalau ada yang salah saya mohon maaf, karena kita sejatinya adalah manusia yang banyak salah gitu kan. Jadi kita kan diskusi, kalau ada yang salah nanti bisa disampaikan ke saya, atau ada yang perlu kita luruskan, kita luruskan bersama. Tapi lepas dari semua itu saya ucapkan terima kasih kembali kepada Satgas ya. Satgas, kepada TOP, kepada seluruh mahasiswa ataupun sivitas akademik di Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya ucapkan kepada moderator, terima kasih banyak sudah memandu kegiatan. Bagus sekali, mantap sekali kalau saya perbincangan sangat hangat. Terus terima kasih kembali kepada peserta yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin mohon izin ya, saya tadi kan sedikit katanya, tapi banyak motivasi saya begini banyak. Gimana kira-kira? Bisa disampaikan atau enggak? Siap, bisa Dan. Silakan disampaikan Dan. Mungkin saya izin membaca, ada saya catat. Di setiap kata yang kita tuliskan adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan. Media sosial berawal dari pikiran. Lalu jari jemari adalah penentu paling akhir. Sangat bijaksana jika berkali-kali berpikir sebelum menulis di media sosial. Sekarang kita ada dalam revolusi teknologi. Bahkan saat ini tren memberikan kasih sayang dan perhatian sudah bergeser, tidak lewat deskripsi, melainkan lewat ujung jari, lewat like, double tap, dan juga subscribe. Ketika kita merasa benar, belum tentu orang lain salah, dan sebaliknya. Ketika kita merasa salah, belum tentu orang lain benar. Budaya suatu bangsa bisa terlihat dari kalimat dan konten yang diunggah oleh seseorang. Saring, dan saring sebelum sharing.
Sejatinya postingan apapun di media sosial merupakan hak asasi semua orang. Namun ada baiknya jangan memposting sembarangan karena kita tidak tahu apakah postingan kita yang sembarangan itu akan membuat orang lain tersakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Posting ya penting. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Media sosial menjadi pilihan favorit kebanyakan orang untuk mencurahkan keinginannya. Mari bersama ciptakan media sosial yang aman, nyaman, dan damai sekaligus ramah anak. Selain ada mulutmu harimaumu, ada juga jarimu harimaumu. Media sosialmu adalah pandangmu yang kapan saya dapat menyukaimu. Media sosial muncul perlahan, tetapi pasti orang-orang yang seolah meninggalkan dunia nyata sebagai tempat mencari perhatian. Frekuensi keluhan yang berlebihan bisa membuat orang lain yang membaca menjadi tidak nyaman. Nyinyir jika dilihat dari sudut pandang lain terkadang ada benarnya. Pengguna media sosial terkadang lupa bahwa sebenarnya mereka berada di ruang publik. Manfaat media sosial itu banyak, tetapi kenapa harus terjerembab ke hal-hal yang negatif? Kadang diam itu lebih baik daripada mengatakan sesuatu yang akan membuat semua orang tahu kebodohanmu. Berusaha bersikap tenang dan tidak melakukan apa-apa adalah dua hal yang jauh berbeda. Dalam situasi apapun, jangan biarkan emosi mengalahkan kecerdasanmu. Tak harus meniru sesuatu di medsos untuk jadi keren. Cukup jadi diri sendiri dan kenali siapa kamu sebenarnya. Jangan sering gabung dengan yang suka membicarakan orang, karena saat kamu tidak gabung, maka kamu adalah bahan bicaranya. Lebih baik menjauhi atau memutuskan pertemanan dan memblokir akun-akun yang menebar hate speech, provokasi, hoax, dan sejenisnya. Walaupun tidak suka, tapi lontarkanlah kritik yang membangun, bukannya yang menjatuhkan. Dunia ini adalah panggung sandiwara, di mana sosial media hanya sebatas remah-remah nastar sisa lebaran. Dunia tidak sebatas media sosial. Ingat bahwa banyak tindakan di media sosial bisa membuat pengguna teknologi justru masuk di balik jeruji besi. Mungkin itu motivasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Satgas. Baik, terima kasih kepada Dan Arif yang telah memberikan motivasi. Motivasinya sangat luar biasa sekali, dan ini bisa dibuat status ini motivasinya, dan baik, terima kasih kembali saya ucapkan sekali lagi kepada Dan Arif yang telah memberikan motivasi pada pagi hari ini, yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada Pak Rofi yang telah memandu acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi mengikuti acara Festival Workshop Nasional tahap 1 pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara, marilah kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh pembaca doa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, hanya karena kuasa-Mu kami dapat berkumpul dalam acara Festival Workshop Nasional yang dilaksanakan oleh Satuan Resimen Mahasiswa Agniuda Universitas Teknologi Yogyakarta. Untuk itu, kami bersyukur atas nikmat-Mu yang tak terkira dan tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah ridho-Mu atas waktu yang akan kami lalui bersama, atas kasih dan cinta yang akan kami nikmati manisnya, atas segala rezeki-Mu yang akan kami nikmati berkahnya. Dan jadikanlah kami semua di sini hamba-Mu yang tak pernah lupa untuk bersyukur atas titipan nikmat-Mu yang tiada terkira. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembaca doa yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Mohon izin untuk peserta sebelum meninggalkan room video conference, mohon izin untuk mengaktifkan kamera karena kita ada sesi foto bersama. Baik, mohon izin. Ini ada 2 slide peserta ya. Jadi ada 2 kali foto. Mohon izin untuk peserta bisa mengaktifkan kameranya seperti itu ya. Untuk slide pertama, silakan diaktifkan kameranya. Baik,
1, 2, 3. Ya, terima kasih. Untuk slide kedua dipersilakan untuk peserta mengaktifkan kameranya. Ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada peserta. Saya kembali lagi ke operasional 2. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh peserta, pemateri, dan moderator yang telah berpartisipasi dalam acara Festival Workshop Nasional ini. Mohon izin untuk para peserta bisa menyesuaikan dengan aktivitasnya. Mohon izin untuk Dan Arif dan Pak Rofi bisa menyesuaikan. Terima kasih Satgas, terima kasih semuanya. Siap Dan, terima Saya kasih. izin pamit ke moderator. Siap. Siap Dan. Dan terima kasih Dan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk Satgas izin meninggalkan grup. Siap Terima Pak kasih. Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.